Kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan, waktu yang masih tersisa. Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. One of 5.8 FM Jakarta Light Audience. Assalamualaikum. Ya, kita akhirnya berjumpa lagi dalam berproses menuju kesejatian diri. Saya Sam Onyx dan juga Jack Plam Plam sebagai produser, dan ada Sarif Mokodompit sebagai teknisi kami yang siap menemani Anda sampai jam 22.30 ya, Jack ya. Lagi ngunyah aja, Jack. Oke, silakan. Nanti Anda bisa menggunakan 021 398 35906. Dan ya, kita akan coba langsung menghubungi Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Siwo? Iya, biasa-biasa. Biasa saja Siwo ya. Tapi sehat ya, alhamdulillah hari ini Siwo ya. Masih laki-laki. Masih laki-laki. Oke Siwo, berarti sudah ada telepon yang masuk yang ingin langsung berinteraksi. Kita coba ya, terima 021 398 35906. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini? Menurut panggilan Siwo, Dengan saya siapa ini ini Pak? Maaf Pak. Mana? Dengan siapa ini? Menurut panggilan Siwo, nama saya itu Mas Sama aja Pak. Namanya siapa? Mas Sama menurut panggilan Siwo itu. Mas Sama. Mas Sama di Jatinegara. Oh ya, oke, silakan Pak. Beberapa waktu yang lalu Ya. Siwo manggil saya Mas Sama katanya tuh. Jadi itulah yang dipakai nama saya di Jatinegara. Oke, Mas Agus di Jatinegara ya. Pertanyaannya pendek. Amal soleh Pak Siwo, apa yang dimaksud dengan amal soleh menurut pemahaman Siwo? Pendek aja gitu. Terima kasih. Sebentar Mas Agus, apa yang dimaksud dengan Mas Sama, bukan Mas Agus Pak. Oke, Mas Sama. Mas Sama. Oke, apa yang dimaksud dengan amal soleh gitu ya? Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan amal soleh menurut Siwo gitu ya? Iya, begitu baik. itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, silakan Siwo sambil kita membuka acara ini. Monggo. Ya, saya ambil ya. Iya, Siwo silakan. Kepada semua
rekan-rekan Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karimi wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu lagi, sharing kembali. Sebagaimana biasa, saya sekedar teman sharing, bukan narasumber, apalagi rujukan. Karena apa yang akan saya sharingkan, saya pahami, saya yakini benar, tapi baru benar menurut saya, belum benar menurut yang sebenarnya, belum benar menurut Islam, belum berani saya mengatakan menurut hadis, menurut ayat, menurut Quran, menurut Rasul, apalagi menurut Allah. Jadi baru kebenaran yang sempat saya pahami, dan itu masih bisa dikritisi, bisa direkonstruksi. Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima, namun juga mohon jangan tergesa ditolak. Cermati, waspadai, manakala bisa difahami benar, ambil. Kalau difahami dalam sharing ini ada yang salah, bila perlu langsung kritik saya, agar kita bisa tetap mempunyai semangat saling memanfaati, saling berbagi manfaat. Kita semua masih dalam rangka berproses. Itu mukadimah wajib saya. Saya hanya punya kapasitas mewakili diri saya. Saya tidak punya kapasitas untuk mewakili Islam, mewakili kebenaran, tidak. Ya, jadi kalau ada salah, itu murni kesalahan saya. Kita masuk ke topik pertama dari Mas Sama di Jatinegara. Beliau mempertanyakan, amal soleh itu apa sih? Gitu. Nah, menurut saya nih, kalau menurut saya itu saya yakin benarnya, tapi benar baru menurut saya, masih bisa ditawar. Amal itu aktivitas yang kita lakukan, bisa bentuknya empiris, fisikal, bisa bentuknya pikiran, bisa bentuknya perasaan, hati. Apapun aktivitas kita, itu namanya amal. Amal itu aktivitas yang ada pada diri kita. Aktivitas fisik, indera termasuk, aktivitas fikir, aktivitas hati. Itu semua amal. Nah, amal itu ada yang baik, ada yang buruk. Amal yang baik, salah satu syaratnya yaitu niatnya benar, caranya benar. Itu disebut amal baik. Secara empiris baik, misalnya memberikan sedekah, dermawan, menolong orang, dan lain-lain, atau melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya, sholat, puasa, haji, dan itu bentuk amaliyah. Apakah itu pasti baik atau pasti buruk? Itu harus dilihat dulu dari niatnya apa, caranya apa. Kalau niatnya benar, caranya benar, itu disebut sebagai amal soleh. Nanti ada, ini tambahan dikit, ada sesuatu yang bahkan tidak bisa disebut sebagai amal. Contohnya begini, ada orang gila lewat di depan rumah saya, tiba-tiba mengambil batu melempar kaca rumah saya. Nah, itu bukan amal, karena tidak ada motivasinya, tidak ada niatnya, tidak ada tujuannya. Dan orang yang gila itu kan tidak terkena hukum benar dan salah, maka itu tidak bisa masuk ke amal. Sesuatu disebut amal pada saat ada unsur kesengajaan, ada niat. Contoh lain, saya tidur
lintung. Yang sebelah saya itu saya sodok pakai siku saya. Tapi saya dalam posisi tidur. Itu juga tidak bisa disebut amal. Jadi amal itu satu aktivitas, bukan hanya aktivitas fisik, tapi bisa aktivitas pikiran, bisa aktivitas perasaan, hati. Pada saat ada unsur kesengajaan, nah itu disebut amal. Dan nanti ada amal baik, ada amal buruk. Dermawan, tapi niatnya pamer, niatnya penilaian sosial misalnya. Nah, itu disebut amal tapi tidak baik. Sholat misalnya, tapi niatnya salah. Sholatnya baik, tapi amilnya, pekerjanya itu disebut beramal tidak baik. Jadi baik dan tidak baiknya amal disebut amal soleh atau amal yang tidak soleh. Itu ada dua yang perlu dilihat. Aktivitasnya itu dilakukan dengan cara yang benar atau tidak, dan niat yang mendasari oleh amal itu benar atau tidak. Kalau aktivitasnya itu dilakukan dengan cara yang benar, kemudian ditopang dengan semangat niat yang benar, itu disebut amal soleh. Gitu kira-kira, paling tidak itu yang saya tahu. Bisa dilanjut. Lanjut bos. Iya baik, terima kasih Siwo. Dan ya Letadians, untuk SMS nanti saya bacakan di sesi kedua ya. Silakan Anda bisa menggunakan kembali telepon kami di 021 02398359906. Kembali saya buka. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iya baik, silakan sekali lagi Letadians 02139835906. Oke, Siwo. Iya. Ya, kita coba terima penelpon lagi ya. Ya. 02139835906. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Mas Ril di Cipulir. Oke, silakan Mas Ril. Assalamualaikum Ciwo. Waalaikumsalam. Saya mau minta sharingnya Ciwo. Ya. Apa yang dimaksud dengan mati setelah mati sebelum mati Ciwo? Salah satu yang saya tahu ya, salah satu figurnya yang sudah bisa mati sebelum mati itu adalah Imam Ali. Nah, itu aja sih, Bu. Jadi mati sebelum mati ya? Iya, mati sebelum mati. Oke, baik. Terima kasih Mas Ril. Ya, assalamualaikum. Siwo silakan. Ya. Mutu qabla an tamut. Mati sebelum mati. Apa ini ya? Mungkin bisa banyak pemahaman tentang istilah ini, tentang kalimat ini. Saya akan menyarankan tentu yang pemahamannya ada pada saya. Ya, mungkin yang lain punya pemahaman. Mati sebelum mati. Yang pertama begini. Mati itu sering dihubungkan dengan berpindahnya kita dari alam dunia ke alam berikutnya. Nah, itu sering dikaitkan dengan itu, mati. Ya. Jadi ada proses mutasi dari alam ini ke alam berikutnya. Namun kan di alam berikutnya kan hidup lagi toh. Ya, jadi mati itu hanya di masa transisi itu. Dari hidup dari alam satu, kemudian hidup lagi, tapi di alam lain. Nah, transisi dari alam ini ke alam lain, kedua-duanya sama-sama hidup, tapi ada transisinya, ada bentuk perpindahannya, ada bentuk mutasinya. Nah, proses mutasi itu yang saya pahami sebagai mati. Ya, jadi mati itu sesuatu yang sangat logis, alamiah, wajar, dan menurut saya itu salah satu fasilitas agar kita mampu berproses lebih. Ya, jadi mati bukan sesuatu yang harus ditakuti, bukan sesuatu yang harus
Ya itu tadi ya, bukan harus ditakuti. Cuma perlu dimanage dengan baik, perlu dipersiapkan dengan baik agar mutasinya itu bermutu. Ya. Tapi bukan berarti kalau sudah mati nggak hidup, enggak lah. Mati itu hanya proses mutasinya saja. Kalau saya memahami proses perpindahan saya dari alam rahim ke alam dunia, itu saya sebut juga sebagai mati menurut pemahaman saya. Jadi saya pernah mati dari alam rahim, tapi saya melanjutkan hidup di alam dunia. Nanti saya juga akan melanjutkan ke alam berikutnya. Proses perpindahannya itu namanya mati. Nah, itu nanti akan ada keterkaitan hukum yang ada di situ, baik secara fisik maupun secara spiritual, dan juga ada keterkaitan yang lain. Itu mati. Nah, kalau dikaitkan dengan diri saya yang sekarang ini pada fase hidup sebagai manusia di alam ini, di dunia, saya sudah sampai kepada akil balik, ya, saya sudah sampai kepada bentuk kemerdekaan yang harus saya pertanggungjawabkan. Nah, nanti saya juga akan mengalami mati. Bagaimana agar saya bisa mati sebelum mati? Gimana ini ya? Ada keterkaitan yang lain bahwa orang yang mati dari dunia ini, dia akan dibukakan kesejatian, kebenaran yang tadinya terselimuti oleh hijab-hijab, itu akan dibuka. Orang yang tidak tahu jadi tahu. Kesalahan saya waktu saya hidup di dunia apa saja jadi tahu. Kebenaran apa saja yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu salah satu yang terkait dengan mati. Kalau dihubungkan mati sebelum mati, bisa dikaitkan ke situ. Orang yang mati sebelum mati, dia masih hidup di dunia, tapi seluruh dunia hakikat sudah terbuka pada dirinya. Dia tahu benar mana yang benar. Dia tahu benar mana Islam yang asli, mana Islam yang imitasi. Dia tahu benar mana kebenaran yang orisinal dan kebenaran yang tidak orisinal. Dia menjadi tahu benar yang benar, bukan yang seperti benar. Nah, misalnya bisa dikaitkan ke situ, mati sebelum mati. Salah satu hukum yang terkait adalah orang yang mati pada saat ada proses mutasi, di sana ada keterkaitannya dengan dibukanya hijab-hijab, dibukanya selimut-selimut yang membuat kita tidak tahu. Sehingga kita bisa lebih ngerti, oh berarti saya salah, berarti saya benar, berarti ini salah, ini benar. Itu pengetahuannya menjadi mutlak, bukan relatif lagi. Kita, saya, Anda dalam hidup di dunia ini sebelum mati itu diberi potensi dan diberi kesempatan untuk mencapai makom kematian sebelum kita mati. Salah satunya bisa dikaitkan dengan hal tersingkapnya hijab-hijab tadi. Itu salah satu
kasus. Bisa dihubungkan dengan keterkaitan yang lain. Misalnya begini, kita hidup di dunia. Di sana dalam hidup saya itu ada dua unsur besar dalam diri saya, antara nafas dan nurani. Selalu bersaing. Pengen menjadi raja saya, ingin merajai saya. Nafsunya ngajak begini, nuraninya ngajak begitu. Terjadi kompetisi. Setelah saya mati, kompetisi itu tidak ada lagi. Yang menjadi dominan adalah nurani. Ya, nafas ada, kehendak bebas tetap ada. Namun yang mendominasi dirinya itu sudah bukan lagi nafas. Jadi nafas sudah, karena hijab-hijab sudah tersingkap, nafas juga ngerti mana yang harus saya senangi, mana yang harus tidak saya senangi, mana yang harus saya sukai, mana yang tidak saya sukai. Saya yang masih hidup di dunia diberi potensi, diberi kesempatan, diberi sarana-sarana, yang itu saya diberi kemerdekaan anak, kebebasan. Itu saya bisa menit itu agar nafas saya itu tidak menjadi raja dalam diri saya, dengan proses yang disebut jihadun nafas atau jihadul akbar, atau peperangan diri, atau manajemen diri, manajemen kolbu. Ya. Sehingga yang merajai diri saya pada saat saya hidup di dunia itu adalah nurani saya, bukan nafas. Nafas sudah tunduk, duduk menjadi muridnya nurani. Nah, kalau saya bisa memanage sampai ke level itu menyamai dengan capaian pada saat saya mati. Nah, itu bisa dihubungkan dengan mati sebelum mati. Ya. Jadi yang dimatikan apa? Yang dimatikan adalah dominasi nafas dalam hidup saya. Bukan berarti dimatikan itu dari hidup menjadi mati, tidak. Tapi dominatornya yang dimatikan. Ya, kalau kita tidak cermat dalam hidup, itu kan kita didominasi oleh nafas, didominasi oleh kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan, kepuasan-kepuasan, gitu ya. Dan itu adalah karakteristik nafas yang pada skala tertentu nanti disebut dengan egois. Nah, yang mendominasi saya, kalau masih pada wilayah nafas, itu saya belum menjadi manusia seutuhnya. Kalau saya ingin menjadi manusia seutuhnya, saya memberdaya gunakan nurani untuk mendidik nafas, sehingga kesenangannya itu dipilih mana kesenangan yang benar. Itu diasuh oleh nurani, nafasnya diasuh oleh nurani. Yang tidak benar dieliminir, semangat-semangat tidak benar dieliminir, niat-niat yang tidak benar dieliminir, kehendak-kehendak yang tidak benar itu dipandu oleh nurani. Nah, pada saat kekuatan dominasi nafasnya itu sudah mati, jadi bukan nafasnya yang mati, tapi dominasinya yang mati, kemudian diambil alih oleh nurani, sehingga yang bertahta, yang merajai saya itu adalah nurani saya,
bukan nafsu saya. Nah, itu capaian yang sudah sampai pada capaian orang yang mutasi, mati. Dari sudut pandang itu juga saya memahami berarti itu capaian mati sebelum mati. Ya. Masih banyak unsur-unsur sektor-sektor yang bisa dikaitkan dengan mati itu. Jadi mati itu ada keterkaitan khusus yang tidak ada selain mati. Bisa kita hubungkan dengan salah satu ritual misalnya yang saya cermati, antara lain misalnya begini. Ada prosesi haji. Nah, itu sepanjang yang saya tahu, itu prosesi yang mengajak kita untuk bisa mati sebelum mati. Ya. Begitu memasuk pertama mikot, seluruh pakaian harus ditanggalkan semua, kemudian pakaiannya diganti dengan kafan yang sering disebut dengan ihram. Nah, itu mulai prosesi pertama memasuki proses mati. Ya, nanti selanjutnya ada proses yang lain, ada apa ya, misalnya tawaf, ada wukuf, ada dan lain-lain. Nah, proses kalau itu dilalui dengan benar, caranya benar, niatnya benar, tujuannya benar, orang yang kemudian pulang dari prosesi haji, idealnya dia sudah sampai kepada makom mati sebelum mati. Itulah nanti yang akan menjadi iklan kebenaran, menjadi marketing kebenaran, yaitu para hajah, Pak Haji dan Bu Haji itu mestinya berposisi sebagai iklan kebijakan, iklan kebenaran. Hidupnya sudah didominasi oleh nurani, bukan lagi egoisme dan nafsu. Itu bisa dari sudut lain kita lihat dari itu, tentang bagaimana memahami mati sebelum mati. Kurang lebih itu yang bisa saya sharingkan. Lanjut, Bos. Ya, baik, terima kasih Siwo. Laitodian, silakan Anda bisa kembali, yang belum sharing silakan ya, gunakan kembali 021398350906. Di SMS nanti ya di 081880801058 di sesi kedua akan saya coba bacakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Saiful. Mas Saiful Bakbulu, silakan Mas. Assalamualaikum Mas Iwo. Waalaikumsalam. Saya ingin tanyakan tentang tadi dari yang awal, yaitu tentang hakikat daripada ibadah, amal ibadah. Namun banyak yang pada taraf taklid. Apa yang dimaksud dengan nazar menurut Mas Iwo? Mohon sharing. Yang Pertanyaannya bisa diperjelas. Yang dimaksud apa dah tadi, Mas? Nazar berkaitan dengan serangkaian satu ibadah. Bagaimana menurut perspektif tauhid? Demikian itu yang saya... Bisa diperjelas lagi? Nazar yang dimaksud apa ini? Nazar itu tentang kajian, dikaji sampai mendapat satu kesimpulan sementara, sampai dapat kesimpulan yang diambil. Sementara banyak yang hanya taklid, ikut-ikutan gitu. Gimana dengan kaitannya dengan taklid? Iya. Terima kasih Mas Iwo. Iya, baik, terima kasih Mas Saiful. Assalamualaikum dari Lebak Bulus. Silakan Siwo. Saya mungkin menangkapnya masih belum bisa full. Saya merasa seperti itu. Jadi tentu saya hanya mampu menanggapi sejauh yang bisa saya tangkap, saya pahami. Tadi dihubungkan dengan
amal soleh, mungkin gitu. Tapi kalimat yang dipakai oleh Mas Saiful itu pakai hakikat amal ibadah. Ya, jadi agak ada bedanya sedikit ini. Tadi yang kita bahas tentang amal soleh, dan tidak ada kata hakikat di situ. Ditambahi ini sama Mas Saiful, hakikat. Nah, kalau sudah masuk pada hakikat, ya kan saya bisanya hanya, saya belum tahu yang hakikat yang mana, belum tahu saya. Jadi belum kapasitasnya. Kalau orang yang seperti saya sudah masuk ke tentang hakikat. Nah, saya masih bisanya angkat tangan. Saya juga baru berproses inginnya ke situ, ya. Tapi apakah sudah sampai di situ atau belum itu, wah, enggak punya alat ukur yang jelas saya. Jadi saya tidak pernah berani bicara tentang hakikat, ya. Karena kalau hakikat itu kan dijamin benarnya, ya. Tapi itu sekedar komentar saja. Topik yang diangkat oleh beliau terkait dengan dua istilah. Nah, ini saya ingin mencoba dulu dua istilah ini, yaitu tentang nadzor dan taklid. Tadi saya agak meraba-raba apa yang dimaksud nadzor. Ya, nadzor itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya jadi nalar. Nadzor jadi nalar, zuhur jadi luhur, takzim menjadi taklim, misalnya gitu. Nadzor itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya nalar. Ya. Tadinya saya agak meraba apa dimaksud sama Mas Saiful ini apa ya. Ya. Terus setelah saya tanya apa ini yang dimaksud nadzor, nah, ternyata terkait dengan kajian, kesimpulan, dan saya menjadi agak lebih jelas setelah istilah berikutnya muncul, yaitu taklid. Oh, gitu maksudnya. Jadi nadzor dihubungkan dengan taklid. Ya karena saya tidak tahu ini istilahnya yang diambil oleh Mas Saiful itu mungkin dari istilah dari komunitas mana, mungkin memakai istilah nadzor. Ya. Saya akan mulai dulu dari yang menurut saya lebih mudah, yaitu tentang taklid. Apakah taklid itu? Ya. Dan setelah kita tahu apakah taklid, kemudian kita bisa memposisikan pada posisinya. Taklid itu kalau bahasa bebasnya ikut-ikutan. Nah, itu taklid. Hanya ikut saja. Itu lafziyah. Jadi etimologi taklid itu ikut-ikutan. Tetapi pada saat kata taklid ini sudah masuk kepada istilah, bukan sekedar lafadz ya, tapi istilah. Jadi terminologi. Nah, itu maknanya sudah beda. Kita harus membedakan mana yang makna lafzi dan makna istilahi, mana yang etimologi dan mana yang terminologi. Nah, sering dipakai taklid itu sebagai terminologi, bukan lafziyah, tapi sudah membentuk istilah. Nah, sering dipakai dalam bahasa teknis agama Islam. Tentu yang saya pahami, taklid adalah seseorang yang melakukan sesuatu yang hukumnya itu dia ikut-ikutan. Ini hukumnya apa? Ini haram. Ini hukumnya apa? Ini wajib. Tapi hanya ikut-ikutan. Jadi keterkaitannya dengan hukum. Taklid itu keterkaitannya dengan fikih.
Ya, kalau di dalam akidah, wah sudah, tidak ada. Tidak bisa kita ikut-ikut yakin, itu tidak akan bisa. Tapi kalau ikut-ikut hukumnya apa? Nah, itu bisa. Nah, tetapi taklid dalam istilah teknis ini adalah ikut kepada ahlinya. Ya, kalau ikut tidak mengerti argumennya, tidak mengerti referensinya, tidak mengerti rujukannya, tidak mengerti dasar-dasar dari mana hukum itu disimbolkan, ini wajib, ini haram. Misalnya, kalau ikutnya kepada sembarang, itu disebut taklid buta. Taklid buta itu maksudnya taklid tapi tidak benar. Nah, taklid yang tidak buta, taklid yang benar pada saat masalahnya adalah masalah hukum dan ikutnya kepada ahli hukum. Nah, itu yang saya pahami sebagai taklid. Jadi taklid itu baik, sangat baik kalau proporsional. Ya, kalau mau contoh praktis, saya tidak tahu tentang ilmu kedokteran. Saya tidak tahu tentang ilmu penyakit-penyakit serius. Ya, maka saya ke dokter. Kemudian Pak dokter punya fatwa. Mas, sampean punya penyakit ini. Kalau mau berikhtiar untuk sembuh, ini resepnya. Saya tidak pernah paham. Saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah nalar dari mana Pak dokter itu mengambil kesimpulan itu. Kenapa ini harus diminum sehari satu, sementara yang lain harus diminum sehari 3 kali, pagi, siang, sore, misalnya seperti itu. Saya hanya ikut saja. Tapi yang diikuti adalah ahlinya. Nah, itu disebut saya taklid kepada Pak dokter. Itu taklid yang benar. Tapi kalau dalam masalah penyakit, saya tanya kepada teman yang bukan dokter, kemudian teman itu mengasih saran. Ini loh, biar kamu sembuh, ini tak kasih resep ya. Kita ikut saja. Nah, itu namanya taklid yang buta. Ikut tapi tidak proporsional. Taklid aslinya adalah, dalam makna istilahan ya, terminologi, kita ikut kesimpulan tentang hukum kepada ahli hukum. Itulah yang saya pahami dengan taklid. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ada komunitas tertentu yang mendudukkan nadhor itu di samping taklid. Nadhor itu maksudnya nalar. Jadi ngerti, oh ini ada hukum begini, dalilnya mana, hadisnya mana, ayatnya mana, istimbatnya bagaimana, sehingga terjadi kesimpulan, ini wajib, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini bid'ah, ini khurafat, ini tahayul, ini syirik, ini kufur, dan lain-lain. Kalau saya mengerti dalilnya mana, landasan hukumnya mana, rujuknya kemana, bagaimana proses penyimpulannya, saya faham, saya nalar, mungkin itu yang disebut oleh Mas Saiful sebagai nadhor. Saya baru mungkin meraba, karena memang istilah nadhor itu kayaknya tidak dipakai oleh semua komunitas. Namun saya juga pernah ada dalam satu komunitas yang menggunakan istilah nadhor ini. Ya.
Jadi ada memang satu komunitas, ya bukan hanya satu. Saya masuk ke beberapa komunitas yang menggunakan istilah nador. Bahkan di sana ada istilah taklid itu haram. Gitu. Saya dulu juga punya ilmu seperti itu, sehingga saya tidak pernah mau kalau taklid. Tapi kemudian berlangsung proses, terjadi revisi-revisi keilmuan saya sendiri, paling tidak seperti sekarang. Sekarang mungkin masih akan direvisi oleh ilmu saya yang berikutnya, yang sekarang saya belum tahu, mungkin. Ya. Dan pengetahuan saya terakhir sementara untuk saat ini yang saya pahami adalah taklid pada saat difahami, didefinisikan dengan benar dan difungsikan secara proporsional, taklid itu sebuah keniscayaan, sebuah kewajaran, sebuah kemestian, bahkan keniscayaan di bidang fikih, di bidang hukum, bukan di bidang keyakinan, bukan di bidang akidah. Kalau taklid di bidang akidah pasti tidak bermutu. Tapi kalau taklid di bidang fikih, kita lihat dulu. Ada taklid buta, ada taklid melek. Yang saya tahu, taklid yang melek, taklid yang benar adalah kita ikut-ikutan, ya betul, tentang hukum, tetapi kepada ahli fikih. Itu yang disebut taklid. Orangnya disebut muqallid, orang yang melakukan taklid itu. Ya. Saya hingga saat ini itu tidak bisa keluar dari wilayah ini, ya. Saya taklid, ya. Selain muqallid, kalau orang itu sudah tidak ingin taklid, tidak ingin jadi muqallid, maka harus masuk ke wilayah mujtahid. Saya lebih mendudukkan, kalau tadi ada taklid dan nador, kalau menurut saya itu saya mendudukkan antara taklid dengan ijtihad, muqallid dengan mujtahid, bukan dengan nador. Karena nador nanti itu wilayah akidah, ya, butuh penalaran, butuh pemahaman, butuh keyakinan. Nah, itu masalah keyakinan, masalah akidah. Kalau masalah fikih, itu wilayahnya yang saya tahu itu ada dua, taklid dan ijtihad. Ijtihad itu proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum yang benar. Ada nas, ya, ayat hadis, dan ada hukum-hukum istimbat, kemudian menyimpulkan hukumnya. Itu hanya bisa dilakukan oleh mujtahid. Ya, saya pernah pada fase, menurut saya, fase keterjebakan tapi yang indah, karena yang taunya baru begitu. Jadi saya karena tidak ingin taklid waktu itu ilmu saya memahami taklid itu haram, taklid itu tidak baik, sehingga saya berusaha tidak taklid. Apa yang saya lakukan? Saya selalu mencari dasar hukum dari satu hukum itu apa. Ini hukumnya wajib atau haram? Saya mencari ayatnya mana, hadisnya mana. Nah, saya merasa kalau saya sudah tahu rujukannya ayat mana, hadis mana, saya merasa tidak taklid. Dulu saya merasa tidak taklid. Tetapi kalau saya lihat dengan kacamata ilmu saya sekarang,
Alah, itu sama saja. Kalau saya ditanya, kok kamu bersandar kepada hadis itu? Memang kamu sudah tahu hadis itu sahih apa tidak? Nah, paling banter nanti saya hanya ikut-ikutan lagi. Oh, ini hadis ini sahih, wong ada di kitab sahih, gitu kan? Jadi ya tidak merubah saya apa-apa. Dan misalnya hukum ini adalah haram, ini loh ayatnya. Tapi kalau saya ditanya, memang kamu tahu dari mana kalau ayat ini harus merujuknya ke ayat itu, bukan ke ayat yang lain? Nah, kapasitas saya sangat kurang, karena untuk tahu tentang itu minimal harus ahli tafsir. Ya, jadinya saya dulu itu ingin keluar untuk tidak taklid, tapi ternyata ya taklid juga, taklid kepada ahli hadis itu nanti. Dan saya memaksakan diri masuk ke wilayah mujtahid gitu. Jadi saya merasa, oh gitu, saya dulu tuh merasa berjuang kayak gitu, setiap hukum saya harus nyari dasar hukum dari nasnya bagaimana. Oh, ternyata terjebak juga saya. Tapi juga menurut saya. Jadi saya merevisi diri saya sendiri. Nah, yang bisa mengatakan hadis ini sahih atau tidak sahih, sahih atau dhaif, itu harus ahli hadis. Tidak boleh saya ikut-ikutan di situ. Kalau saya ikut-ikutan, berarti itu namanya taklid buta. Ya. Yang bisa menentukan hukum ini landasannya diambil dari ayat mana, itu yang punya kapasitas itu minimal itu ahli tafsir. Kalau bukan ahli tafsir, ikut-ikut seperti itu, seperti yang saya lakukan, itu namanya saya bukan ahli tafsir, tetapi bergaya ahli tafsir. Ya. Nah, kalau ditanya, kok hukum ini diambil referensi dasar hukumnya dari ayat itu? Saya ditanya, ayat itu muhkamat apa mutasyabihat? Itu saja saya tidak tahu. Ayat ini sifatnya am apa khos? Saya juga tidak tahu. Jadi saya hanya meraba-raba, mengira-ira, mungkin ini dasar hukumnya. Ya, itulah pengalaman saya. Saya yang ingin keluar dari taklid, tetapi memaksakan diri saya masuk ke wilayah mujtahid, padahal saya tidak mempunyai alat-alat, tidak memenuhi syarat untuk menjadi mujtahid. Ya akhirnya apa? Ya taklid yang gagal. Itu menurut saya loh ya. Nah terus gimana saya mendudukkan diri? Ya akhirnya saya punya perkembangan-perkembangan yang kemudian bisa membaca, membuat peta begini. Dalam masalah akidah, hal-hal yang mengatur tentang keyakinan, di situ taklid haram, yes. Tapi di daerah akidah, nah, bahasa saya tidak pakai istilah haram, tapi mustahil orang itu bisa yakin kalau hanya ikut-ikutan. Itu namanya bukan yakin, tapi ikut keyakinan orang lain. Maka tidak mungkin dalam akidah, dalam masalah keyakinan, itu taklid. Itu tidak mungkin. Jadi bagaimana? Ya harus nadhor, pakai istilahnya Mas Saiful. Harus nadhor kalau dalam wilayah keyakinan. Kalau dalam wilayah fikih, itu masyarakat ini dibagi dua. Satu, yang dia bisa menguasai tentang ilmu-ilmu ayat dan ilmu-ilmu hadis, kemudian menguasai hukum penyimpulan, namanya istimbat, dan dia memenuhi syarat-syarat yang lain sebagai mujtahid, maka di
dia punya tugas untuk menyimpulkan hukum. Ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mubah. Tapi orang yang bisa memenuhi syarat seperti itu tentu jauh lebih sedikit dibanding masyarakat yang tidak mampu sampai ke wilayah itu. Nah, yang tidak mampu jadi mujtahid, dia mestinya mengambil posisi muqallid. Kalau tidak mampu jadi dokter, ya duduklah sebagai pasien. Gitu. Sehingga saya sadar, oh ya, saya muqallid, saya harus taklid di bidang fikih. Terus apa yang saya lakukan? Saya harus merujuk, bertanya, ikut kepada ahli fikih. Dan hanya itu menurut saya satu-satunya jalan yang benar. Kalau saya ingin ikut merumuskan hukum, oh ini haram, ini halal, dalilnya ini, saya harus memenuhi syarat dulu untuk jadi mujtahid. Kalau saya tidak memenuhi syarat, saya harus mau masuk pada wilayah muqallid dan taklid seperti pasien. Kalau saya bukan dokter, jangan memaksakan diri bergaya dokter. Itu akan banyak dokter-dokter yang ya gimana kalau bukan dokter bergaya dokter toh? Bukan dokter bikin resep. Wah, kalau tidak dipanggil Pak Dokter, cemberut dia. Saya kan dokter, tapi dokter yang imitasi, calo. Ya, yang dulu saya lakukan itu jadi calo. Saya bukan dokter, tapi bergaya dokter. Saya bukan mujtahid, tapi ngumpul-ngumpulkan ayat dan hadis untuk saya jadikan sandaran hukum. Waktu itu istilahnya agar saya tidak taklid. Tapi ternyata saya terjebak. Ya, terjebak dengan ilmu saya sendiri. Tapi menurut saya itu sebuah proses keterjebakan yang indah. Dengan keterjebakan itu saya punya proses berikutnya sehingga saya tahu, itulah kalau saya kurang cermat. Gitu. Jadi taklid itu menjadi baik, menjadi benar kalau wilayahnya adalah di wilayah fikih dan memposisikan ahli fikih, mujtahid, faqih pada fungsinya. Maka itu adalah taklid yang baik, yang benar, paling tidak menurut saya. Taklid yang selain itu tidak baik. Taklid di bidang tauhid, taklid di bidang keyakinan, taklid di bidang akidah. Sudahlah, percayalah. Pokoknya Tuhan itu maha adil. Percaya saja deh. Nah, itu mengajak kita taklid, tapi di bidang akidah. Jelas enggak baik ajakan seperti itu. Yakin sajalah. Kalau Anda enggak yakin, Anda rugi sendiri loh. Ya enggak bisa. Kalau kita ingin mengajak orang lain itu yakin, paparkan argumentasinya. Biar dia menyimpulkan sendiri. Ya, itu di daerah keyakinan, itu di daerah akidah. Kalau di daerah fikih, tidak bisa kita begitu. Karena semua fikih itu harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Untuk kita bisa ikut menyimpulkan, kita harus menguasai ilmu tentang Al-Quran dan ilmu tentang As-Sunnah. Kalau kita tidak mempunyai kapasitas untuk itu, posisi kita adalah ikut kepada ahlinya. Ya gitulah kira-kira. Itu yang saya pahami. Kalau pakai istilahnya Mas Saiful, nador itu di wilayah akidah, taklid itu di wilayah fikih. Ya. Kalau taklid dilarikan ke wilayah